Ini bukan menurut aku sama Iqbal ya. Sekali lagi aku disclaim. Kristen salah menurut ilmu pengetahuan. Tuh. Ya, usahakan teman-teman yang naik, yang sudah bisa buka kamera. Kecuali kalian memang tidak bisa buka kamera karena pengikutnya belum cukup, itu toleransi teman-teman ya. Bang Itu pun bolehnya Sianipar, cuma bertanya ya JR. Iqbal. Betul. Bang Sianipar JR, halo, selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, Islam Kristen bang. Kristen lah. Oh, Kristen lah. Oke lah. Apa yang mau ditanya bang? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Bertanya bang, silakan. Kenapa sering bahas Kristen? Karena banyak masalah. Mengorbankan diriku. Yang bikin masalah siapa? Bukan yang bikin masalah. Kenapa membahas Kristen? Karena banyak masalah di Kristen. Kok yang bikin masalah apa? Kan kita bicara agama, bukan orang. Itu Kan bukan kalian saya bertanya. Ya makanya gini loh bang. Kan Anda bertanya kenapa sering membahas Kristen? Karena banyak masalah di Kristen. Yang bikin masalah Contohnya? siapa? Contohnya katanya Tuhannya satu tapi ngakunya tiga. Katanya tiga tapi ngakunya satu. Salah. Yang kedua, katanya Yesus itu maha kuasa tapi mati, salah lagi. Katanya dari sisi epistemologis tidak ada kejelasan di Kristen. Siapa, mengapa, di mana, bagaimana penulisan nggak tahu kitabnya. Dari sisi ontologis katanya adalah Tuhan tapi anak manusia juga tapi anak domba juga, salah. Coba, di mana benernya coba? Udah deh gini aja deh. Kalian aja deh tunjukin mana benernya, yuk kita bahas yuk. Kalau aku udah banyak buktinya Kristen salah kaprah. Oke, kalian aja sebentar. deh. Saya sapa tamu dulu bentar. Bang BX, selamat siang. Islam Kristen bang. Kristen. Oh, BX Kristen. Kristen. Oke, sebentar. Bang Sianipar tahan dulu sebentar. Saya prioritaskan yang on cam biar diskusi kita jalan. Bang BX bisa sambil duduk bang. Saya respect sama abang kalau duduk. Ya. Silakan Bang BX. Ada yang mau ditanyakan atau pengen berdiskusi dengan Uniriva, silakan. Maksud apa Kristen salah? Judul, Hah? bang. Ini judul. Ya, judul itu maksud apa Kristen salah? Iya, Kristen salah Salahnya paham, di mana? salah kaprah, salah Tuhan, salah segala hal. Salahnya kan saya sudah sebutin tadi. Contoh tadi, salah dalam dunia matematik. Satu dikatakan tiga, tiga dikatakan satu, salah. Salah dalam dunia ontologis, manusia dikatakan Tuhan, Tuhan dikatakan manusia, salah. Salah dalam dunia epistemologis, katanya firman Tuhan, tapi surat-surat Paulus, salah. Salah dalam pernyataan mengatakan Yesus jalan keselamatan dan hidup, salah. Karena Yesus itu adalah Rasul, utusan Tuhan, bukan jalan ya. Tetapi dia adalah bukan jalan dalam makna harfiah gitu loh. Tapi jalan menuju tujuan, bukan tujuan gitu. Jadi begitu, kesalahannya banyak banget. Oh mungkin abang karena nggak pakai baju ya, di-banin sama TikTok ya. Dikira abang ini kan, vulgar. Lautan. Lanjut. Ya. Ya Sianipar. Ya Bang Sianipar, silakan Sianipar. Tadi Udah aku kasih tahu Sianipar, aku kasih tahu dulu ya. Gini, kenapa aku katakan Kristen salah? Karena aku sudah berdebat dengan orang Kristen selama 6 tahun. Setiap pertanyaan kami tidak dijawab sesuai dengan jawaban. Contoh, kenapa kamu mengatakan Yesus adalah Tuhan? Nanti jawabannya itu, misalkannya tuh, pada mulanya firman jadi begini, bukan itu alasan Yesus itu sebagai Tuhan apa? Jadi salah lagi menjawabnya. Bahkan bertanya aja salah. Terus iya, pokoknya tuh rata-rata tuh kalian tuh nggak tahu ya, dari dulu tuh kok kayak gitu salah mulu gitu loh. Makanya sampai sekarang tuh aku kasih kesimpulan bahwa Kristen salah, baik pengikutnya maupun ajarannya, begitu. begitu ya. Jadi Iya. menurut Uniripa selama 6 tahun itu berarti Kristen, orang-orang Kristen itu segoblok itu ya? Oh bukan selama 6 tahun, ratusan tahun. Contoh dulu waktu Ribuan zaman tahun. Ribuan ya. Contoh nih, contoh. Kamu tahu nggak sejarah tentang Dark Age, abad kegelapan? Iya. Coba Nah, terangkan dulu. waktu abad kegelapan itu yang memimpin, yang menjadi otoritas tertinggi waktu itu gereja loh. Pada waktu itu perempuan-perempuan yang pintar dibakar hidup-hidup. Seperti Hypatia, Galileo dianggap sebagai orang yang bidat karena dia membawa teori heliosentris ya. Lalu itu bertentangan dengan Bible, dihabisi nyawanya. Jadi memang dari dulu tuh memang segoblok itu gitu loh.
Memang begitu. Makanya kemudian muncullah Islam untuk merubah peradaban Eropa yang gelap gulita itu menjadi berilmu pengetahuan. Dan banyak orang-orang yang beragama Kristen belajar kepada orang Islam kemudian gitu. Gitu ya. Iya, itu sejarah. Jadi hasilnya sekarang? Hasilnya tetap goblok. Oh. Buktinya. GOBOK itu, goblok itu artinya adalah orang yang sudah tahu benar tapi menyalahkan kebenaran dan membenarkan kesalahan. Itu definisi goblok menurut aku. Bentar, kalau belum tahu itu orang yang belum tahu ya. Jadi aku tidak sepakat kata-kata bodoh itu sebenarnya kata-kata yang aku tidak suka pakai ya. Walaupun Yesus pernah mengatakan muridnya bodoh. Menurut aku adalah orang yang mengerti itu beda dengan orang yang tidak mengerti. Kenapa? Ada orang yang sudah tahu tapi dia tidak mengerti. Nah, ada orang yang mengerti karena dia memang mengetahui lebih dulu. Jadi itu nggak hebat gitu loh. Orang yang lebih dulu tahu tuh nggak hebat. Yang hebat itu adalah orang yang memahami apa yang dijabarkan. Nah, kalian sudah dijabarkan dan dikasih tahu masih aja goblok kan gitu, nggak paham gitu loh. Jadi tuh kayak seolah-olah tuh kayak tidak berfungsi kognitif, akal dan empati diri itu. Nah, Apa kita itu kasih kognitif? Kognitif itu adalah proses yang ada di dalam logika kita untuk memproduksi stimulus yang ada kemudian menjadi sebuah konsep atau penjuantan dari produk pikir kita. Di kognitif kita tuh ya, yang di dalam diri kita ini ada namanya otak ya. Otak kita punya daya kita disebut dengan akal. Nah, kemudian kognitif kita itu prosesnya tuh ya. Nah, sekarang aku tanya sama kamu, aku uji kognitif kamu. Menurut kamu nih, aku tanya, menurut kamu apa beda Tuhan dan manusia? Coba, mari kita lihat nih. Tuhan itu penguasa. Tuhan, berarti Pak Presiden kita juga Tuhan. Boleh? Ini dia. Jadi Ini dia. Mulai muncul. ya. Jadi menurut kamu Tuhan itu adalah penguasa. Nah, kalau Yesus menguasai apa? Seluruh ciptaan. Kapan dia berkuasa? Jadi RT aja nggak pernah loh. Pak Presiden pernah memimpin jadi presiden. Yesus tidak pernah jadi penguasa, nggak pernah jadi raja. Zaman ketika Yesus hidup udah ada RT ya? Ya harusnya kan, ya ini kan akan kognitif kamu nggak nyampe. Bukan berarti ketika saya bilang ada RT itu satir buat kamu sebenarnya, kognitifnya nggak nyampe, kelihatan Masalahnya kegobloknya. satirmu itu remeh-temeh. Kamu dari Loh, tadi bilang kok orang remeh Kristen tidak temeh? paham. Sedangkan Biarkan saya bicara. satir remeh temeh aja kamu Boleh nggak nggak saya ngerti. bicara? Apalagi satir satirnya tinggi banget. Satir boleh remeh nggak temeh saya aja kamu nggak paham. Jangan pakai RT, Boleh dia nggak pakai saya raja. Kapan dia jadi raja RT coba? raja. Yaudah, jadi Jangan lupa jadi kaisar. Pernah nggak Yesus jadi kaisar? Katanya raja di atas segala raja, tapi kapan jadi raja dia? Yang mana mau saya jawab? Ya itu dulu deh. Tadi kan enggak mau Iya, RT, itu ya udah tadi. raja. Itu Raja tadi, sekarang itu tadi. raja. Kamu kan nggak mau RT diganti. Dengar ya, Rita. Kamu punya gelar apa sih? Sampai bilang orang Kristen selama ribuan tahun, bahkan media Mahasiswi. ikut sekarang, Gelar saya kamu bilang goblok mahasiswi. semua. Coba kita Loh, yang jujur, mahasiswi. harus ada kerendahan Loh, hati. Tunggu. Saya tidak bilang Saya belum semua selesai orang bicara. Kristen goblok. Dengar dulu. Ya kau Ternyata jangan levelmu ngatur-ngatur cuma segitu. lah. Ya udah, saya Aku keluar. nggak bilang gitu. Kamu Saya begitu, bilang orang Kristen ya itu salah. Ini berbicara konteks keagamaan, kau belum apa-apa ada baper. Bukan Baper, semua orang ngambek, Kristen goblok. nangis. Ada orang Kristen yang pintar, Isaac Newton, agamanya Kristen, pintar, tapi bukan Tritunggal, makanya dia cerdas. Dia tahu matematika itu 1 sama dengan 1. Tidak ada ceritanya 1 sama dengan 3, ilmu manapun. Makanya dia bukan Tritunggal, pintar dia. Jadi kamu salahkah jangan mempelintir perkataanku. Aku bilang, kebanyakan aku berdebat 6 tahun, kenapa orang Kristen kalau udah dikasih informasi tetap aja kognitifnya tuh rendah banget. Cara mereka memahami itu kok kurang gitu ya. Kenapa akalnya kok nggak jalan gitu loh. Tuh. Kok kayak gitu sih, baperan. Oke, Eka PRD Zega. Eka, selamat siang Eka. Iya, selamat siang. Ya, Islam Kristen bro. Kristen. Oke, silakan buka kamera. Mungkin mau bertanya atau berdiskusi dengan Udi Rifa. Silakan. Kan minum air yang terisi lalat dulu. Ya ini ada lalat nih, aku minum. Ya Eka.
Enggak, lanjut aja pertanyaan tadi dari Bunda Rifa tadi apa tadi? Oke, gini Iya, ya. Anda buka kamera dulu, buka kamera dulu. Buka Biar dulu enak diskusi kameranya, kita. biar Uni kasih Buka materinya kameranya. ya. Kamu bisa buka kamera soalnya biar nggak ada indikasi penghujatan kita. Santai aja bro. Enggak, Respect enggak. saya kalau. Aman. Aman apa? Enggak, maksudnya ini lagi enggak pakai baju. Saya bilang buka kamera. Kalau nggak mau buka kamera turun. Loh, dibilang on cam kok. Sabar. On cam Enggak, aja dia dulu, lagi Eka. gelap kayaknya, lagi mati lampu. Tuh saya undang tuh. Lagi mati lampu kayaknya gelap. Kalau enggak lagi kameranya rusak mungkin ya. Iya betul. Harus on cam lah yang naik. Nah gini Nah, kan, kan bagus, saya bagus tuh, respect. Eka. Nah, saya respect. Apa gue bilang? Betul kan gelap toh? Dan cahaya lah. Gak apa-apa bro, santai Nah, aja. jadi, Jauh, Eka. pasti gelap. Ya lanjut Tony, lanjut Ya. silakan. Tema kita kan di sini Kristen salah. Ini itu hasil penelitian saya secara eksperimen selama 6 tahun. Setiap umat Kristen menjelaskan itu melulu tidak konsisten. Semua ucapan kalian rata-rata tidak konsisten. Contoh, ketika kalian bilang mengaku Kristen saja kalian tidak sesuai loh. Kami Kristen. Oh ya? Apa arti Kristen saudaraku? Saya mengikuti Yesus. Oke, apa perintah Yesus saudaraku? Kehidupan kekal hanya mengenal Engkau satu-satunya Allah. Oke, siapa Allahmu? Yesus, Bapa, Putra, Roh Kudus. Yang- Nah, semua yang kalian bilang, kalian klaim itu kalian bantah sendiri pada waktu yang tidak jauh dari argumen awal. Argumen kedua dibantah argumen pertama. Saya pengikut Yesus. Oke, kalau begitu apakah kamu mengikuti Yesus ketika ditampar pipi kiri kasih kanan? Oh iya dong. Ya udah, Sherlock alamat. Ah, jadi begini, itu alegori. Jadi saya bingung dengan kalian itu. Apa yang kalian omongan itu kalian bantah sendiri. Makanya kan saya katakan kalian tuh salah. Segala hal dalam aspek apapun, dalam ilmu apapun yang digunakan untuk membuktikan kebenaran itu, kalian selalu salah kaprah, salah paham, dan salah kognitifnya. Padahal kalian punya kognitif. Makanya saya tanya sama kamu Eka, apa kebenaran dari Kristen itu yang mana? Satu aja deh, yang benar dari Kristen itu yang mana? Satu contohnya. Misalnya apa gitu, coba ayo. Jadi aku mau coba-coba dulu ya. Pertama Bunda Rifa, kalau kita nggak gini ya, orang luar daripada Kristen berkata Kristen itu salah, itu wajar karena dia bukan Kristen. Oke? Nggak perlu ke situ, kita nggak bahas itu. Oh, Kita tidak itu bahas, intinya, itu intinya dulu. Enggak, saya lagi bertanya kamu, saya lagi memancing kamu iya, untuk aku mau jawab membuktikan juga. kalau saya salah. Iya, buktikan aja gitu loh, Dek. Tunjukkan satu informasi yang benar dari Kristen. Apa? Oke. Oh, ada ular makan debu, itu terrealisasi zaman sekarang tuh, ular makan debu. Kadang gini loh, Vakum cleaner. konsep berpikir kita terlalu memandang bahwa kata-kata kiasan itu bahwa langsung direalisasikan dalam bentuk fisik. Contohnya tadi, kalau pipi kananmu ditampar, maka berilah juga pipi kirimu. Jadi itu logika berpikirnya aja, itu sangat sederhana sebenarnya Mbak, Bu Rifa. Jadi itu nggak langsung realisasi nyata gitu loh. Itu kata kiasan dalam bentuk kalau seandainya Anda dijahati seperti itu, jangan balas dengan kejahatan. Itu Tuh kan ajaran salah Yesus. kan dia. Ternyata nggak ada kisah Itu istilah. poin-poinnya seperti itu. Gini loh, kamu ngerti nggak? Perumpamaan itu tidak sama dengan penipuan. Penipuan itu pernyataan yang dibantah sendiri. Perumpamaan itu adalah mengumpamakan. Contoh, apa perumpamaan dari tampar pipi kiri kasih kanan? Apa perumpamaannya? Contoh saya bilang nih, saya ini, waduh, saya seperti rembulan. Saya mengumpamakan wajah saya seperti rembulan. Ada nilai-nilai dari rembulan yang sama dengan wajah saya. Bisa saya bilang, wah kamu perumpamaannya kayak ular beludak nih. Ada ular beludak yang sama dengan kamu, yaitu lidahnya bercabang, ngomong apa, entah kemana. Nah, gitu, itu namanya perumpamaan. Lah, ketika ini perintah loh, apabila ditampar pipi kiri kasih yang kanan. Itu perumpamaan apa Iya, itu? ya, Perumpamaan iya, itu kan nyangkul. perintah bahwa kalau seandainya Anda dijahati sekalipun itu perintah loh. Enggak Iya. sih? Nah, Iya, itu perintah. diperintahkan Kalau kamu seandainya pun dijahati. Anda dijahatin sama siapapun, Iya. entah saudaramu sekalipun, jangan balas dengan kejahatan. Itulah perintah. Gini loh, kamu ini salah lagi kan? Saya coba bilang lah. kan Kristen salah mulu.
membalas kejahatan dengan kejahatan, dengan membalas setimpal itu beda. Satu. Yang kedua, memberikan pipi kiri apabila ditampar dengan membalas itu aja udah beda. Memberikan pipi kiri ditampar ketika ditampar yang kanan, itu artinya kamu berdiam diri untuk memberikan kesempatan orang lain berbuat jahat lagi. Itu aja kok. Loh, kamu tahu nggak? Kamu baca ayatnya. Jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Itu larangan untuk melawan. Diksi kedua adalah perintah. Melainkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Itu perintah. Apa kaitannya membalas kejahatan dengan kejahatan? Apa kaitannya dengan membalas kejahatan dengan kejahatan? Tidak semua membalas itu adalah murni kejahatan dengan kejahatan. Contoh, kalau kamu bilang setiap pembalasan adalah kejahatan, maka kamu mengatakan Tuhan itu jahat. Sebentar dulu, bentar ya. Kalau kamu menuduh yang namanya membalas sesuai porsi adalah kejahatan, kamu telah menuduh pemerintah kita ketika menghukum mati para pelaku koruptor atau pelaku kejahatan, itu berarti mereka berbuat jahat. Atau ketika kamu melihat Tuhan membalas dengan sesuai perbuatan manusia, berarti Tuhan itu berbuat jahat. Itu konsekuensi logik loh. Jangan ketawa dulu deh. Inilah saya bilang, kognitif kalian tuh pakai lah. Pertama ambil informasi dari saya, lalu olah di otak. Jangan apa-apa langsung ketawa dulu gitu loh. Diksi-diksi kamu itu pahami. Membalas kejahatan tuh gini, istrimu diperkosa. Bentar. Saya nggak pakai doktrin deh. Kalau pakai doktrin jangan di sini. Saya pakai bahasa Indonesia. Contoh gini, membalas kejahatan dengan kejahatan tuh gini. Rumahmu dicuri, dirampok, maka kamu balas dengan merampok rumah orang lain. Itu membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan itu pernah dilakukan oleh Tuhanmu. Tuhanmu pernah menghukum istri-istri Daud untuk dijinahi karena Daud pernah mengambil istri orang. Pernah itu waktu Daud mengambil Betseba. Setelah itu diambil sama Tuhanmu istri-istri orang, lalu ditiduri siang bolong. Ditiduri sama anaknya. Ini baru namanya membalas kejahatan dengan kejahatan yang baru. Tapi itu justru Tuhanmu yang lakukan. Kalau di dalam Islam, para orang-orang yang berzina, hukumannya itu tidak berzina lagi dia, tapi dia dirajam sampai mati. Itu namanya hukum hudud. Ya, kalau dia mencuri, maka bukan dicuri lagi rumahnya, tapi dipotong tangannya. Ini hukum hudud. Ini yang namanya pembalasan yang setimpal. Nah, atau misalnya mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau kamu minta mencongkel mata saya juga berhak minta congkel mata kamu. Ya, itu namanya hukum hudud. Ya, betul. Okay. Nah, itu juga dijalankan oleh Bani Israel dan itu diberikan oleh informasinya sama Tuhannya Bani Israel. Kalau kamu bilang ini ajaran kejam, ya udah kamu tuduh Tuhannya kamu pernah kejam dulu. Jangan tidak konsisten. Nah, kalau kamu bilang maksud dari apabila ditampar pipi kiri kasih kanan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, itu nggak sesuai dengan teksnya. Teksnya mengajarkan begini, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Kamu dilarang untuk melawan loh. Tidak melawan kejahatan dengan kejahatan. Iya, melawan aja betul. Kamu nggak boleh. Bahkan pun kasihilah musuhmu, itu loh. Nah, oke, mari kita tunjukkan apakah kamu mengikuti. Kalau ibumu diperkosa depan kamu lawan nggak penjahatnya? Ibu kamu diperkosa, istri kamu diperkosa, kamu melawan nggak pemerkosanya? Itu beda cerita, boy. Teman-teman, perhatikan, beda cerita, ya. Gini loh. Beda cerita, teman-teman. Ini yang disebut dengan munafik atau tidak konsisten. No. Tuhannya ajarkan. Kamu bilang beda cerita. Bukan kayak gitu. Saya kasih kasus. Loh, saya gitu kasih kamu kasus. Kalau kamu menghadapi situasi seperti itu, tiba-tiba istrimu diperkosa di depan matamu. Pertanyaan saya, kamu ikuti Tuhanmu dengan tidak melawan? Pribadi dulu. No. Loh, kok pribadi? Lo memang begitu caranya. Kalau kita kok kamu yang ngatur cara diskusi? Cara diskusi itu pertama kita lihat ajarannya, kita implementasikan dalam kehidupan sosial. Kognitifnya memang inilah aku bilang Kristen itu salah. Kita lagi mencoba, dengar ya, dengar adikku Eka. Kamu mengklaim Yesus mengajarkan apabila orang jahat kepadamu jangan melawan. Betul nggak, Dek? Betul nggak? Kalau ini kan kita bicara kalau ada yang jahat kepadamu, maka wajar saya katakan kalau istrimu diperkosa kamu lawan nggak? Itu adalah apa yang namanya ya? Memberikan kasus yang sesuai dengan hukum yang diperintahkan oleh Tuhanmu. Kamu baca di situ, jika ada, kan jika ada, bukan berarti sekarang kamu sedang diperkosa istrinya, enggak. Jika ada,
ya, kalau ya jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Artinya di setiap situasi kondisimu, kalau kamu dijahati orang, kamu tidak boleh melawan. Bener nggak? Coba. Kamu banyak ketawa, saya ragu deh. Kamu ini normal apa enggak? Senyum-senyum sendiri, aneh. Orang lagi serius diskusi loh. Senyum kok. Emang kamu udah senyum? Aku Bukan gitu, kita kan lagi serius. Bu Nifa ini, Bu Rifa ini. Fokus lah. Iya. Nah, saya coba tanya dulu. Kita fokus. Nah, yaudah, sekarang saya tanya lagi. Yesus mengizinkan tidak kalau kamu melawan orang yang jahat kepadamu? Oke ya, kepadamu ya, jangan bawa orang lain ya. Kepadamu Ya kamu kok orang lain. Ya, Ini oke. apa sih anak ini? Yaudah, Kamu, ya, oke. Pribadi Zega, saya sendiri. Eka. Pribadi saya sendiri, oke. Ya, Pribadi kalau ya, Eka, bukan pihak lain, saudara, istri. Yaudah. Sendiri aja, oke. Ya kalau Ya, Eka poin. misalnya diperkosa sama Edis, melawan nggak Edis? Logikanya enggak kan kamu? Lah. Logikanya loh itu. Lah, Sister Hong juga bisa. Kamu tahu kan Logikanya enggak. Bu. Reinhard Sinaga itu melakukan Itulah. pemerkosaan terhadap laki-laki. Kok Itulah. logikanya nggak Main nyambung? logika. Justru gini Kak, justru kau Nggak tuh membatasi mungkin, akal. itulah yang Gini nggak gini. mungkin. Pakai Tidak ada yang akalnya, tidak Bu. mungkin, saudara. Ada istilah No. tidak. Jangan, Begini jangan, saudara, dengarkan jangan. saya sebentar. Iya. Wait. Tidak ada yang tidak mungkin di bawah kolong langit. Ya, sabar Pak Cinta Lestari sebentar. Gini saudara, saya kasih Anda satu pepatah. Kok cinta ini apa-apa. terus hukuman Islam? Sabar. Begini Bang Eka ya, tidak ada yang tidak mungkin di bawah kolong langit. Semua itu berpotensi untuk terjadi setiap harinya. Apapun itu bisa menimpa diri kita, Bang. Jangan 2 lawan 1. 1-1. Ya udah Bapak lawan saya, nanti Bapak lawan saya. Buka kameramu, buka kamera dulu, buka kameramu, berani nggak? Diam, banyak kali ceritamu. Ada Turun orang dulu, ngomong, ganti kalau apa? Anda turun dulu. Cinta Lestari kalau enggak turun dulu. Turun aja lah. Kita Kalau nggak bisa aman dulu, kondusif turun. amankan dulu, aman itu. Bisa Ya, ditangani turun ini. Ya begini saudara, artinya gini, tidak ada yang tidak mungkin di bawah kolong langit. Semua itu bisa terjadi setiap harinya dan berpotensi untuk terjadi maupun menimpa kita setiap harinya. Kalau Anda mengatakan, kalau Anda mengatakan, wah tidak mungkin itu, saya tidak mungkin diperkosa. Loh, kita nggak bakal pernah tahu apa yang terjadi. Faktanya hari ini, dari kemarin, hari ini, dan bahkan besok seterusnya, pemerkosaan itu akan terus ada di Indonesia maupun dimanapun itu. Di belahan Ya, dunia pelakunya manapun. siapa yang lebih banyak? Loh siapapun Kita lagi pelakunya. nggak bahas pelakunya. Kok malah Kita nggak bahas pelakunya. sini orang? Kita tidak Ya, berfokus aneh. kepada pelakunya, tapi kita berfokus kepada kejadiannya. Gini saudara, Oke, kita fokus fine. kepada kejadiannya. Nah, bayangkan, Next. bayangkan jika hal itu menimpa dirimu, Eka, bagaimana kau merespon itu sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam agamamu? Bagaimana caramu merespon? Sedangkan Anda diperintahkan untuk mengasihi musuh. Kasihilah musuhmu seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Kalau Anda mau diperkosa, di posisi Anda tidak mau, sudah pasti yang mau memperkosa itu kan musuh. Bagaimana caramu mengasihi musuhmu itu? Apakah Anda pasang saja, udah tusbol aja gitu, nggak apa-apa? Atau gimana? Loh, saya nggak tahu. Susu Bagaimana? sekarang Udah nih. Bagaimana cara merespon? Silakan. Ya, silakan dijawab Oke. itu. Sebenarnya sih pertanyaan-pertanyaan kosong ya semua nih. Jadi Bukan gini. kosong. Iya, nggak mungkin. Soalnya nggak mungkin. Jadi Giliran udahlah. nggak Tapi mau aku tanggap aja menjawab, nggak apa-apa. bilang Slow. pertanyaan kosong. Ya aku tanggap aja. Kok bilang nggak Kok dia mungkin? pula yang ngatur. Ya memang Kok bilang nggak mungkin itu loh? Abang aja juga nggak mungkin gitu. Saudara, Masalahnya gini loh. tidak ada Kalau yang tidak tadi- mungkin di bawah kolong langit. Hari ini terjadi, faktanya itu terjadi gitu loh. Kok kalian ini selalu menutup celah loh? Gila orang ini. Ini sama kayak yang kemarin-kemarin. Ada Logika kejadiannya nggak di luar kesana. negeri. Dengar orangnya Kristen Di luar ya, negeri yang nggak usah melakukannya jauh-jauh Kristen. Bu, di lingkungan sekitar aja Loh. gitu loh. Ini bukti kalau peristiwa itu ada. Kok kamu ngatur-ngatur sesuatu terjadi atau enggak sih? Kamu lucu nih. Ini kenapa saya katakan kalian tuh Oke lah, munafik berarti orang ini ceritanya Kristen. berandai-andai lah ya. Bukan berandai-andai, ini fakta. Reinhard Sinaga itu memperkosa laki-laki dengan diberi minuman, kemudian laki-laki itu ketiduran lalu dipakai bokongnya. Nah, kalau kamu seandainya diberlakukan seperti itu oleh Edis, kamu ngelawan nggak sesuai dengan ajaran Tuhanmu? Coba undang dulu si Edis biar Loh, pengen dipakai Edis malah dia rupanya. Aduh. bukan masalah itu, biar Bunda juga Malah mau ini dipakai, tahu malah. pertanggapan Pengen dia. nyobain, Bang. Tadi Dipaksa gini, sama Edis, pengen aku nyobain. tanggapi aja ini tadi pertanyaan berandai-andai lah ya. Jadi juga jam menjawabnya berandai-andai, oke? Menjawab berandai-andai. Pertanyaan berandai-andai. Kamu ngerti jawab nggak berandai-andai. hukum? Kamu ngerti hukum nggak?
Hukum Ngerti itu lah. adalah aturan-aturan yang diajarkan oleh Tuhanmu kalau suatu saat kamu menghadapi situasi-situasi yang diberitakan oleh Tuhanmu. Contoh, Tuhanmu bilang, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Artinya Tuhanmu sedang mengatur bagaimana cara menghadapi orang jahat. Nah, saya kasih Ya. contoh. Kalau seandainya Gak usah kamu banyak cerita diperkosa lah, gini sama aja. Edis. Oke lah, enggak menjawab. Oke lah, aku Kok jawab aja sih kata tadi. kamu membatasi saya enggak, sih? Enggak membalas, oke. Pertanyaan selanjutnya apa? Enggak membalas. Aku enggak balas nih. Enggak, kamu enggak balas. Oke, berarti kamu pasrah kalau diperkosa sama Edis ya. Dengan Oke. teman-temannya susah. Diam dulu. Bukan Edis. Orang Nggak Islam. mungkin juga kan logikanya bukan Edis gitu loh. Loh, Gila. kan saya bilang kalau. Jadi teman-teman, kalau orang Kristen laki-laki diperkosa sama laki-laki, mereka kan pasrah karena mereka nggak boleh ngelawan. Mereka diam, kasih bokongnya dengan enak gitu ya. Gitu ya. Begitu juga kalau Nggak istrinya gitu juga. diperkosa, dia tidak akan melawan. Loh, Jangan gilir opini ke sana, Bu. katanya tadi nggak ngelawan. Begitu juga kalau seandainya adik perempuannya atau ibunya diperkosa depan mata mereka, mereka nggak akan melawan teman-teman ya. Begitu intinya ya. Sungguh kasihan ya. Udah itu aja. Kita udah tahu teman-teman ya. Berkali-kali kita bertanya kepada orang Kristen. Si Enggak. Oki aja yang apologet Kristen No. itu ditanya, Dengar Oki, nggak? kalau istrimu bentar diperkosa apa yang kau lakukan? Sebenarnya itu tadi Halang-halangi, kata dia. pertanyaan konyol itu menurutku ya. Kalau sebenarnya Itu pertanyaan logika. faktanya, Konyol pula. Yang konyol itu otakmu karena tidak sampai gini-gini saudara. Anda tidak sampai untuk mengimajinasikan itu. Anda otakmu nggak cukup mampu untuk mengimajinasikan itu gitu loh. Santrennya gitu loh. Walah. Oh, kalau Analogi mau yang jadi sederhana itu aja perkosaan, kok nggak mampu gitu loh. Nggak mampu, Iya. analoginya sederhana. Ngomong nggak Jika mampu itu gimana? terjadi pada Ngomong loh, dulu jelas kok nggak jawab. mampu. Jika itu terjadi pada Nah, ini- dirimu itu kok nggak mampu untuk memikirkan itu, membayangkan hal sesederhana itu aja kok nggak mampu gitu loh. Gimana sih? Mampu. Mampu lah. Siapa bilang nggak mampu? Nah, kenapa kau menolak? Kita berbicara seolah-olah itu terjadi dan menimpa kepada dirimu. Faktanya hari ini kasus yang seperti dan seakan-akan ya, Bang. loh, saudara, kasus yang begitu tuh terjadi loh. Kau percaya nggak pemerkosaan di dunia ini ada? Ya paling banyak punya orang muslim yang banyak naik di Mana Salah, ada? bukan. Sorry, Ini paling tunjukkan banyak tadi, orang ini, Kristen. ini. Banyak. Kristennya banyak nih. Paling banyak orang Kristen. Nih. Ya, kita tunjuk data nih ya, pemerkosaan Paling ya. banyak. Ini Nih ya. Paling banyak tuh Ini semua gitu tuh. nih. Dari ajaranmu paling Nih, banyak. kita tunjuk. Nah, kita tunjuk nih ya. Kau tengok kau mau data apa? Nih, kutunjukkan kau satu-satu ya. Nih, Polandia diguncang skandal pesta seks di gereja. Penyelidikan temukan 1000 kasus pelecehan di gereja. Skandal seksual imam dan biarawati. Pelecehan seksual berkedok pengkudusan di Bogor. Pastor pelaku perbudakan seksual di Itali. Komisi Prancis ada 3000 pedofil di gereja. Gereja Katolik di Italia diguncang skandal pesta seks. Uskup Brazil mundur setelah rekaman video esek-eseknya. Skandal kekerasan seksual guncang gereja Souter. Para biarawati ini diadili atas pelecehan seksual. 200.000 anak diperkosa, dilecehkan pastor. Ini kau mau data apa? Bahkan data itu ya. Buka mata. Buka mata. Nih. Belum lagi ini nih. Buka Nih. mata. 216.000 korban pelecehan seksual terhadap anak di gereja. 7 kasus pelecehan seksual terbesar gereja Katolik. Pastor-pastor di Jerman melecehkan ribuan anak. Ribuan korban sejak tahun 1950. Jadi jangan kalian sosokan depan kami. Nggak usah sosok baik depan kami. Ya jangan kau bilang orang Islam aja. Kelakuan kalian yang paling banyak kayak gitu kelakuannya. Buka mata. Makanya jangan bahas oknum. Apa? Woi, apa di bawah ini, woi? Abangku ini Bang Rasid. Gue lagi Tonton ngetes, ini. gue lagi ngetes kesabaran dari tadi, ngedengerin hostnya, ngedengerin Unit Ripa, sabar banget. Jadi gue mau ngajak sabar. Lanjut. Kalau nggak sabar, aku Lanjut. juga sering nonton sama Abang sama Bang Ngadepin Deddy hewan, Titi. Sabar ngadepin aja hewan nontonnya, emang Bang. kayak gitu. Lanjut. Sukron Bang Aslem. Barakallahu fikum. Malah binatang juga itu. Loh, kau binatang. Akal buaya tak Enggak, ada. dari tadi kau menunjukkan Ide. statementku dari awal. Kau salah, kognitifmu nggak nyampe. Kita ngebahas tentang Alah, hukum. nggak usah Kau bahas inilah, personal. kita. Kalau personal pun Ini. kau babak belur. Kau bilang no. Masa kau membatasi peristiwa yang akan terjadi dan pernah terjadi? Kan aku kasih contoh. Reinhard Sinaga itu orang Batak. Namanya aja Reinhard Sinaga. Dia kenapa dia? Dia pernah melakukan pemerkosaan terhadap pria. Pemerkosaan terhadap pria di luar negeri sana. Nggak usah bawa Tahu kau itu? Nggak enak nanti. Nah, memang orang Batak. Masa aku bilang dia orang Minang? Kau nih memang kognitifmu Nggak usah, nggak ngerti. Kita personalnya lagi nggak aja. bahas Loh,
Memberikan informasi bukan berarti kita membahas tentang itu. Contoh aku bilang dia orang Batak, kok kau pula yang tersinggung? Emang dia orang Batak, kecuali kau bilang dia bukan orang Batak. Nah, si Reinhard Sinaga ini memperkosa laki-laki di luar negeri, orang Kristen, orang Batak dia. Memang iya, bukan berarti orang Batak dan orang Kristen itu kelakuannya begitu semua. Tetapi kita fokus, si Reinhard Sinaga ini adalah orang yang dekat dengan kau secara agama, dia Kristen, melakukan pemerkosaan terhadap laki-laki. Pertanyaanku, kalau kau jumpa sama Reinhard Sinaga, diperkosa lubang burit kau pasrah atau kau lawan? Oh, situ gimana? Pak, uni gue lagi makan. Oh, kalau kita udah pasti ngelawan, Bre, udah pasti. Enggak. Karena kita nggak ada ajaran oh jika kau disakiti maka bersabarlah jangan melawan, nggak ada itu di kita. Jadi pasti kita lawan lah. Iya. Iya, lobang memang betul gini, lobang betul. Nah, kalau di kalian gimana tuh? Bertahan lah Ayo, siapa gitu. yang bisa bantu aku nih, Bang? Ngeri kali ya abang-abang ini di atas nih. Nah, gini. Jadi reaksi sebenarnya, reaksi secara fisikal itu pasti ngelawan, Bang. Itu insting pertama, itu namanya juga naluri pasti ngelawan gitu loh. Betul. Artinya instingmu dengan ajaranmu sesuai enggak? Kan. Nah, berarti instingmu dengan ajaranmu sesuai atau enggak? Kan itu pertanyaannya. Diam dulu. Diam dulu. Oke. Ya, oke, saya Anggaplah kasih, ini silakan. udah kejadian, udah ngelawan dengan bahkan udah mau metong dong berarti. Udah mau mati. Lah itulah. Oke. Udah kejadian nih sebenarnya. Jadi nggak mungkin mau ngelawan lagi, kan gitu logikanya lo, Bos. Seramu lah. Ya aja gitu ya. Ya, sebelum kejadian dilawan dulu lah, Bos. Jangan sampai kau biarkan lubang buritmu dianiaya, jangan. No. Gimana sih? Nikmati aja, Bang. Logika sederhana Adik kita suka pasti gitu ngelawan, ya. ngelawan. Udah bang, tekan aja dalam-dalam gitu aja Adik, udah. Bang. Kalau sudah ini udah kejadian. Abang aja lah, kalau istri abang udah digituin, istri abang udah digituin, mau ngapain? Uratakan kalau kami begini saudara. Gini kita berbicara. Begini, yang lagi kita bahas adalah ketika itu terjadi kepada kita menyesuaikan apakah ajaran yang diajarkan dalam agama kita itu relevan untuk diterapkan pada saat itu terjadi pada diri kita. Di dalam Islam, begini Eka, saudara, sebentar. Loh, karena memang ini konteksnya berbicara tentang ajaran, tentang agama. Ya gitu, Bangku, nggak Loh, semudah kok itu, enggak sih? Bangku. Loh, kok enggak katanya? Kok menolak? Nah, Loh, kok menolak? ini adalah bukti bahwasanya ajaranmu nggak sesuai dengan instingmu sendiri, bro. Kan di situ Betul. masalahnya. Instingmu mengatakan untuk melawan, tapi ajaranmu mengatakan jangan dilawan kalau ada orang berbuat jahat kepadamu, kan gitu. Nah, ini yang dimaksudkan sesuai dengan tema, Kristen salah. Nah, itu tadi udah kejadian apa belum kejadian? Kalau udah kejadian, contoh kan di istri abang digituin, udah kejadian kan? Anggaplah udah kejadian. Jadi si pemberkosaan udah pergi nih ceritanya, nggak mungkin dilawan kan? Ya, kan? Nggak mau cari. Kalau misalnya masih ada di depan matamu, kau lawan enggak? Ayo. Jadi lawan. Kenapa kau lawan? Apakah ajaranmu memperbolehkan untuk melawannya? Nah gitu, coba logikanya. Gini loh, Bang. Kalau kau dia lubang udah lagi. jahat nih, dengar. Kalau kau dia udah berniat jahat, berarti kau menolak niat jahatnya itu, kau udah berbuat bakti loh. Kau menolak perbuatan jahatnya dia itu, kau udah dapat satu poin di situ pahalanya kalau di Islam gitu. Anjay, pahala. Buset. Kau udah menghandle satu perbuatan jahat. Lawanlah perbuatan jahat itu. Kalau di abang boleh nggak lawan perbuatan jahat? Cerita tadi, kalau udah kejadian bosku, abangku. Ya udah, iya lain cerita kan kita nggak ngebahas yang udah kejadian. Seandainya itu akan terjadi kepada diri kita, itu akan terjadi kepada diri kita, apa yang akan kita lakukan, apa yang akan Anda lakukan? Kalau saya pasti saya lawan. Enggak jawab itu. Buset. Gimana? Giliran kejadian, pelakunya udah pergi. Giliran berandai Anda belum terjadi, nggak boleh. Gimana sih logikanya? Terguncang saudara, terguncang. Ya, nyambung deh. Coba cari topik yang lain dulu, pertanyaan yang lain. Ya kita bahas ini. Kalau masalah-masalah ini Pertanyaan lain. nih. Kok tingkat kepedean manusia ini kok begini ya? Manusia kan tapi ini? Manusia kan Menurut ini? gua apa, Bang? Asep Bang Rasid. Kenapa? Menurut gua apa? Lebih ke hewan sih, Bang. Lebih ke hewan, nggak tahu malu, nggak ada otak gitu, tapi mencoba untuk bicara. Ya, Ngaca kau, nggak Bang. ada otak, nggak ada malu gitu. Ngaca, coba Kak, lihat, ngaca. coba lihat rahangmu. Coba lihat rahangmu. Tuh. Coba lihat tuh. Ya menghina fisik, Bang. Ngomong aja Aduh, bisanya. ini ajaran Ngomong asal Muhammad nih ya. ngomong.
Alah, walah. Tuh Bang Juma udah masuk. Dari Dikroy, wah. Ngeri kali. Loh. Bisa banget sih Ton ngadepin manusia-manusia kayak gitu. Ini riba nih. Hewan setengah lagi yang dari daya itu. Masukkan lagi terus. Biar heboh. Udah kau diam aja udah. Eka kau diam aja karena aku telah udah enggak diam aja. Enggak, aku suruh kau diam. Ya, mute. Oke, diam. Biar kita sampai yang lain. Gini ya, teman-teman. Kalau kita umat Islam itu ketika kita membuat sebuah pernyataan atau statement, kita tuh wajib membuktikannya. Kan saya yang minta sama Iqbal, tema kita Kristen salah, dari segala aspek kalian salah. Buktinya ajaran kalian pun salah. Kenapa dikatakan salah? Karena bertentangan dengan naluriah manusia. Secara naluriah kita tidak mungkin tidak melawan orang yang jahat. Tapi Tuhannya mengajarkan untuk tidak melawan. Ini yang namanya ajaran yang tidak relevan alias salah. Nah, boleh kalian katakan ajaran kalian benar, ya sudah nggak apa-apa, lakukan seperti itu. Jangan kalian munafik. Giliran kalian itu sebuah lubang buritnya, kalian telepon orang Islam minta tolong. Tolong, aku diperkosa Edis. Aku nggak boleh ngelawan soalnya. Iqbal, tolong lakukan Islam, boleh ngelawan. Nanti sama kayak gitu, giliran kita diserang sama orang Rusia kan, kami nggak boleh lo berperang, kami cuma berdoa aja di gereja, kami nyanyi dulu ya, kalian yang berperang ya, Ripa, Iqbal, kamu aja giliran merdeka kalian nikmati. Terbayang nggak itu Iqbal? Nanti kalau kita diserang tuh, mereka nyanyi di gerejanya, haleluya, kita udah jujur. Mereka pas merdeka, Allahu Akbar. Ya kita ikut merdeka, ye. Tiba-tiba puji Tuhan, darah Yesus menyelamatkan kita. Itu namanya nggak relevan. Itu namanya nggak relevan. Amin. Yaudah, dimi dulu Eka. Kognitifmu tidak nyampe, Dek. Proses yang ada di otakmu itu tidak mampu mendistribusikan stimulus yang sudah kami beri. Apa gini. Udah, Ayu Sinaga. Muslim non muslim. Nah, Ayu sudah mendengarkan argumen Uni kepada Maya ya. Coba dulu. Ayu silakan. Ada nggak di Kristen itu yang benar? Satu aja. Diulangin lagi pertanyaannya tadi apa? Oke. Di sini kan judulnya adalah argumen saya. Argumennya adalah Kristen salah dalam segala aspek, dalam ilmu pengetahuan, dunia matematika, dalam kognitif kalian, dalam penyampaian kalian, dalam pengakuan kalian itu semuanya salah. Ada tidak yang benar dari Kristen menurut kamu untuk membatalkan hujah saya atau argumen saya? Kira-kira yang benar dari Kristen itu apa ya? Mari kita uji yuk gitu kebenarannya. Jadi di sini judulnya Kristen itu salah ya. Manggilnya apa kok? Mbak aja Uni. Uninya tadi bilang dari segi mana salah semua gitu. Dari segala aspek. Segala aspek ya sama aja berarti kan. Jadi salah beda tuh Dek. Dari segala mana itu beda. Itu pertanyaan. Kalau dari segala aspek itu pernyataan. Betul. Semua. Maaf ya Uni harus luruskan ya kalau salah ya. Nah ya. Gimana ya Mbaknya bilang tadi, ya mungkin itu baginya Mbak yang tidak menganut agama kami. Makanya Mbak kan tidak mengerti itu. Makanya Mbak mengatakan itu salah. Oke, saya tanggapi boleh? Sebenarnya saya berkata seperti itu bukan karena saya bukan beragama Kristen, tapi karena saya belajar dan menyelidiki dan sudah mengalami pengalaman pribadi berdebat selama 6 tahun. Saya membuktikan karena saya mengkaji. Contoh tadi saya sudah tunjukkan. Saudara Eka mengatakan Yesus mengajarkan jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Ternyata itu tidak relevan, tidak sesuai naluriah. Yang namanya orang jahat kepada kita, masa kita tidak lawan? Nah, itu salah. Itu kan cuma sebagai ajaran. Namun kan ini kembali kepada diri kita. Kalau kita memang kita misalnya itu yang dilakukan orang salah terhadap kita. Kok cuman Dek? Kan Mbaknya paham kan maksudnya? Itu kan kalau dibilang cuman ajaran seolah-olah tunggu Dek. Kalau Adek bilang cuman sebagai ajaran seolah-olah Yesus ini nggak ada gunanya lo ngomong kayak gitu loh Dek. Astagfirullah. Nggak ada guna Mbak. Makanya kita itu kalau membahas agama orang lain yang kita tidak menganut, kita tidak mengerti, emang susah. Saya mengerti kok. Siapa bilang saya nggak ngerti? Kamu mau tanya apa tentang Kristen? Bukan berarti kita menganut agama tertentu kita tidak mengerti dengan agama tertentu. Kita bisa belajar tanpa gini loh Dek. Mengerti itu bukan berarti menganut Dek. Semua agama kalau diperdebatkan tidak ada habisnya. Loh, yang nyuruh habis siapa Dek? Mbak punya Dek, tunggu. Anda kesini naik mau ngapain? Mbak
bikin pernyataan di room ini seperti itu. Iya. Saya punya pernyataan kalau masalah dari Pernyataannya apa? ya banyak, cuman makanya saya bilang tadi, saya tadi baru masuk room, saya agak tersinggung karena kalian mencaci. Ya tersinggungnya apa? Kenapa? Tersinggungnya Ya. kenapa? Coba Mbak, saya baru masuk ke room ini tadi, saya mendengar, makanya saya sampai sempatkan mau. Iya Mbak tersinggung kenapa? Karena saya katakan Kristen salah. Makanya Mbak bela kalau Kristen itu nggak salah, buktikan gitu loh. Si Eka nih, waktu debat sama itu, Mbak jangan karena berdebat sama satu oknum, Mbak menyatakan bahwa Kristen itu salah, itu tidak. Lah ini kan judul saya sayang. Judulnya Kristen salah. Makanya saya pengen tahu ada nggak yang membantah. Jangan dibatasi. Oke, itu Enggak, aja. jangan dibatasi gini loh, jangan ikut dulu Eka. Gini loh Ayu. Pertama ini room diskusi. Room ini digunakan untuk orang-orang yang sedang berargumentasi. Saya memiliki sebuah judul yang ingin dijadikan bahan diskusi. Judul ini bisa berganti besok dengan mengatakan ternyata Kristen ada benarnya. Kalau ada yang mampu membuktikan ke saya. Kalau di Kristen ternyata ada benarnya. Nah, masalahnya sampai detik ini saya belum menemukan satupun kebenaran di Kristen. Maka saya katakan Kristen salah. Itu bukan karena saya beragama Islam, Kak. Tapi karena saya seorang yang belajar. Makanya saya katakan kepada Anda, ada tidak sanggahan Anda terhadap statement ini? Kalau tidak ada sanggahan, kita cari yang bisa menyanggah. Begitu loh, sayang. Mbak memahami kitab kami, apakah Mbak cuma mencari salahnya? Bukan, saya mempelajari kitab Anda sesuai dengan Justru sesuai ini lagi dengan mencari benarnya. Gimana sih? Kita lagi cari benarnya. Kita lagi cari benarnya. Benarnya. Kalau memang benar-benar pengen tahu agama kami, seharusnya Mbak tidak mencari hanya kesalahannya. Saya lagi cari benernya, salahnya udah banyak saya temukan sayang. Ngapain saya cari lagi? Ini lagi dicari benernya Kak. Tunjukkan coba benernya gitu. Ya Allah, ya Tuhanku, adekku. Saya sudah 6 tahun menemukan kesalahan Kristen. Ngapain saya cari lagi? Udah nemu, udah banyak banget deh. Berarti Mbak cuman menyebutkan kesalahannya aja kan? Bukan, saya lagi nyari kebenarannya yang mana. Ini aduh ya Allah, adek, sayang. Itu pertanyaan Kak, pertanyaan. Iya. Di Kristen tuh, di ajaran Kristen tuh kebenarannya apa sih? Coba sampaikan sama kita. Iya, itu mana yang benar? Ayo. Betul. Ya, sekali lagi Ayu ya, kami tidak mencari kesalahan Kristen karena kami udah menemukannya. Ngapain kami cari lagi? Muntah-muntah saya melihat kesalahan Kristen ini loh. Saya pengen cari kebenarannya. Kebenaran Kristen tuh apa sih? Kok kalian pengen banget jadi Kristen? Kok tetap aja jadi Kristen gitu loh pertanyaannya? Jadi gini Mbaknya tadi kan sudah mempelajari agama kami, betul? Yes, exactly. Mbak cuman mencari kesalahannya. Enggak, ya Allah. Ya Allah. Dek, gini ya, saya ceritain ya. 6 tahun lalu, saya bingung kenapa Kristen ini dikatakan benar. Saya carilah kebenaran di Kristen. Tahu-tahu yang bertemu setiap harinya tuh kesalahan Kristen mulu. Nggak dicari malah datang sendiri kesalahannya. Contoh si Eka barusan tuh. Contohnya dalam dunia matematik, katanya Tuhannya 3 tapi 1, katanya 1 tapi 3. Salah. Itu makanya Mbak, memang banyak yang berasumsi bahwasannya bahwasannya Tuhannya orang Kristen itu ada 3. Nah, jadi berapa Tuhannya? Tuhannya ada berapa rupanya? Tuhan makanya disebut 3 itu adalah. Tadi katanya banyak yang berasumsi Tuhan kami 3, tiba-tiba makanya disebut 3. Ini maunya gimana sih Mbak? Berantem yuk. Ayo kita berantem yuk. Aku mau gebukin badan lah. Ayo berantem yuk. 3 kan Mbak harus bertanya sama saya. Dia makanya Tuhannya 3 lagi tanya nih, Tuhannya 3 atau 1? Sebenarnya itu bukan 3. Jadi berapa? Kami 1 dengan 3 kepribadian. Iya berarti ada 3-nya Mbak. Kan aku bilang tadi. Ya Allah. Sayang. Tuhan yang satu yang mana? Siapa namanya Kak Ayu? Tuhan yang satu tuh siapa namanya coba?
Tritunggal itu yang sering diperdebatkan setiap saya Enggak, lihat. jangan dulu kamu masuk ke Tritunggal Ditanya dulu. Tuhan yang Terlalu satu kok jauh, kamu Tritunggal nanti sih. bahaya loh. Gini ya, Dek ya. Jangan kamu menjelaskan Tritunggal kepada saya. Saya bahkan memahami Tritunggal Allah atau selain yang yang dulu Tritunggal ayu bersabar yuk. Kalian umat Kristen tuh bisa nggak sih? Minimal kalian tuh belajar dulu baru ngomong. Saya cuma bertanya, Tuhan kamu satu atau tiga? Bukan mencela, Dek. Saya tuh mau fokus. Saya tuh nggak mau melebar kemana-mana. Jangan sok-sok ngajarin Tritunggal. Kenapa? Pendetamu. Ya udah saya tanya sekali lagi nih. Haleluya. Menurut kamu, Tuhan itu satu atau tiga? Sekali lagi saya tanya, Tuhan itu satu atau tiga? Itu aja. Habis itu kita Satu. gantian nih. Satu. Nah, siapa nama Tuhan yang satu itu? Yesus. Oh ya udah, berarti Bapak sama Roh Kudus bukan Tuhan ya? Oh bukan. Ya udah lah, makasih. Nah ini baru benar nih teman-teman, tapi salah menurut orang Kristen dia. Karena menurut orang Kristen itu Bapak dan Roh Kudus juga Tuhan. Nah ini salah menurut orang Kristen nih, menurut kita benar. Kenapa? Tuhannya satu ya satu. Siapa? Yesus. Jadi Bapak Roh Kudus bukan Tuhan. Sesimpel itu kok diskusi sama saya. Saya nggak mau maksa-maksa orang. Menurut pemikiran dia, Tuhan itu satu sesuai dengan perkataannya ya. Siapa satu-satunya Tuhan? Yesus. Ya udah, berarti Bapa, Roh Kudus bukan Tuhan. Bener dia, konsisten dia. Udah ya. Oke, kalau begitu Tuhan dalam perjanjian lama itu bukan Tuhan ya. Karena nggak ada Yesus di situ, itu YHWH, Yahweh. Ya. Itu Neng Eka buka kamera mau ngomong kayaknya dia. Mau ngomong apa Neng? Betul. Gimana dong? YHWH bukan Tuhan kan? Karena bukan Yesus. Coba aku tahu dulu Mbak ya. Boleh aku tanggapi. Aduh, sebentar dulu. Nanti saya kasih kamu sama yang lain tuh. Kamu bisa ngobrol sama Ton, sama Rasid, sama Iqbal. Saya mau sama Ayu dulu. Terbatas. Mungkin. Kamu jangan merendahkan, dia punya Roh Kudus loh. Ini orang nggak sopan. Masa kawan Kristennya punya Roh Kudus dibilang terbatas? Loh, haram nih. Ayo kamu dibilangin terbatas sama si Eka tuh. Kalian memang NPD ya, saling merasa pinter satu sama lainnya. Kami loh saling melengkapi, bukan saling bijak-bijak kepala orang di sini. Mungkin dia pengetahuannya mungkin lebih luas daripada saya. Sabar Ayu ya. Ayu minta lagi aku Roh Kudus ya, supaya Ayu dipenuhi Roh Kudus sehingga bijaksana dan menjelaskan dengan baik dan benar ya. Udah maju kau Eka, udah kau sama yang lain aja Eka. Kau pun aku mau ngomong sama si Ayu. Ya silakan Rasid dulu. Abang-abang kakak boleh izin tadi mau menanggapi pertanyaan Bu Unirifa tadi boleh. Oke, silakan. Emang saya nanya sama siapa? Tunggu. Saya mau sebutkan pertanyaannya. Apa pertanyaannya dulu? Takutnya kamu nggak ngerti lagi. Enggak gitu aja ya, kalau nggak bisa ya udah. Ya pertanyaannya apa deh? Uni bingung. Emang nanya apa sama dia? Mengenai Tuhan tadi. 1, 3. Apa pertanyaannya? Oh yaudah. Ayo udah Uni ulangi deh biar enak. Tunggu. Berarti kamu sama Uni. Tuhan itu ada berapa? Oke, 1. Oke, siapa Tuhan satu-satunya itu? Boleh aku jelasin? Saya tanya sekali lagi nih. Pertanyaan saya, Tuhan itu satu. Siapa? Itu ada berapa itu? Jadi 3 jadi 1. Itu kan secara matematika salah. Saya bilang gini kalau Mbak, satu ya satu. Ya. Kenapa satunya begini deh? Disambungin dengan pulpen, ini 1 kan? Kenapa satunya begini deh? Pulpen dengan pulpen itu sama-sama pulpen. Betul. Kenapa satunya begini deh? Ini nih Pak. Satunya tuh ini. Satunya tuh ini. Satunya tuh begini. Bang Rasid tahu. Udah gini aja. Eka, kamu jangan sama saya ya. Saya mau samain cewek aja ya. Kamu samain cowok aja. Saya kan kamu pilih ya. Oh, nggak bisa kucap tadi tuh ya. Iya, sama saya. Ayo. Kalau mau entar nanti di hati lanjutin deh. Atau kakak itu sesuai atau enggak sama itu belakangan gitu. Analoginya yang tadi dilanjutin, pulpen dengan pulpen dan pulpen. Jadi gini, ketiganya adalah pulpen gitu kan? Menurut yang saya tahu. Gimana? Menurut yang saya tahu. Jangan dihujat ya, weh. Gak apa-apa. Masanya Tuhan itu, maksudnya itu Tuhan dulu kan langsung menjumpai manusia pada masa, kalau di kami ya, masa perjanjian lama. Itu Tuhan atau Yahweh tadi menjumpai atau memberikan firman-Nya melalui sang nabi. Oke? Nah, sang nabi. Berarti langsung ya sang nabi. Ya, lanjut.
entah Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Elia, seperti itu. Langsung jumpa jadi, itu Tuhan ya. Karena ya, tapi dalam bentuk rupa entah api, tiang awan segala macam gitulah. Nah, masanya Tuhan itu, bukan habisnya Tuhan ya, tapi karena kenakalan manusia tadi jatuh ke dalam dosa, makanya dia karuniakanlah anaknya yang tunggal, yang dari pribadi dia juga, yaitu firman Tuhan. Kenakalan manusia. Ya. Jadi Tuhan manusia dalam dosa, oke? Dikasihnya lah anaknya manusia, anak itu ke dalam dunia dalam rupa manusia, yang dalam kontraknya sebenarnya keilahiannya itu nggak kehilang gitu loh. Jadi dalam firman Tuhan mengatakan karena besar ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yohanes 13 nomor 16. Yang percaya kepadanya boleh beroleh hidup yang kekal. Oke, itu poin kedua. Setelah masa Yesus di dunia ini udah selesai, maksudnya pemberitaan Injil udah selesai, dia naik ke surga tuh. Aku naik ke surga untuk menyediakan tempat untukmu. Maksudnya yang percaya kepada dia, sehingga nanti punya tempat yang percaya pada Yesus punya tempat di surga. Nah, apa sebagai penggantinya di dunia ini? Pertanyaan itu kan? Aku kasih Roh Kudus. Ketahuan. No. Jadi intinya, saya tanggapi intinya dari perjanjian lama itu kan Tuhan mengutus Nabi. Belum Ton, 10 hari lagi. Oh siap ya udah sabar saya. Ya kalau ada waktu kasih, kalau nggak ada ya udah. Ada. Pokoknya dikasih waktu 3 hari dimulai dari kemarin. Silakan. Oke. Jadi makanya di dalam Alkitab dia berkata bahwa dosa paling besar itu adalah yang menghujat Roh Kudus. Kalau menghujat Tuhan dulu atau Allah dulu itu nggak masalah. Ada pengampunan. Nggak masalah, betul. Menghujat Tuhan nggak masalah, menghujat Roh Kudus pada zaman-zaman itu dosa, kan, sehingga ada yang kasusnya itu Sodom dan Gomora yang dihancurkan sama Tuhan gitu loh. Jadi zamannya Yesus juga ada yang berbuat jahat demikian juga, sehingga dia diberlakukan seperti itulah. Sehingga dia menjalankan nubuatnya sesuai dengan Alkitab, naik ke surga untuk kehidupan, menyediakan tempat bagi kaumnya yang percaya padanya. Nah sekarang dia udah 2 kali maju, udah 2 kali maju. Saya tanggapin dari belakang dulu deh biar nggak kepanjangan. Yang pertama, tadi sempat diungkit bahwasanya ada di Bible tuh kalau menghujat Roh Kudus itu kan tidak bisa diampuni dosanya gitu kan ya. Jadi kalau menghujat Tuhan nggak apa-apa kata dia sendiri ya teman-teman ya, menghujat Tuhan nggak apa-apa, kalau Roh Kudus nggak boleh. Udah dihujat pun. Ya betul kan, kalau menghujat Tuhan nggak apa-apa, kalau Roh Kudus nggak boleh. Ya itu dosa yang sangat besar. Kemudian saya tanggapin ke belakang, ternyata menurut pemahaman Bang Eka bahwasanya di perjanjian lama Tuhan itu bertemu dengan manusia dengan utusannya dengan cara tiang awan, tiang api dan lain-lain ya kan. Lalu kemudian di perjanjian baru Tuhan itu turun sebagai manusia. Ya jadi yang di perjanjian lama udah nggak bertugas lagi, ganti Tuhan turun jadi manusia di perjanjian baru. Nah setelah itu Yesus diangkat ke surga. Setelah Yesus diangkat ke surga, ini Yesus sudah nggak kerja lagi. Siapa yang bekerja sekarang? Roh Kudus. Jadi intinya Tuhannya punya shift ya. Shift pertama Bapa, shift kedua Yesus, shift ketiga Roh Kudus. Begitu. Betul. Enggak. Tapi ya maksudnya udah shiftnya Yesus yang paling cepat ya? Iya, shiftnya Yesus cuma 33 tahun. Iya. Betul? Terserah tanggapan orang abang, terserah lah, bebas itu. Lah gimana itu penjelasan dari abang? Saya merangkumnya, gimana sih? Shiftnya beda. Iya kan tugasnya beda-beda toh. Di perjanjian lama Tuhannya berfirman kepada para nabinya, turun dalam rupa api, dalam rupa tiang awan. Itu shift pertama. Shift kedua Tuhan turun jadi manusia. Shift ketiga Roh Kudus. Entah penjelasan Roh Kudus kayak gimana tuh? Ya udah, ini sekarang zamannya Roh Kudus. Zaman Roh Kudus sekarang. Tuhan udah nggak berfirman lagi, nggak turun lagi ya? Ya itulah ganti Roh Kudus. Apanya abang? Bapak sama Yesus istirahat. Nggak istirahat bang, dia masih tetap mengawasi bang, atau istilahnya bekerja bang. Istilahnya gitu bang. Lah kan kerjaannya tadi udah jelas dibagi-bagi.
Kok dibagi-bagi? Mana ada dibagi-bagi? Coba saya ulang lagi ya. Di perjanjian lama Tuhan langsung berfirman kepada manusia, langsung turun dalam rupa tiang api, tiang awan. Itu perjanjian lama. Siapa itu? Itu adalah bapaknya Yesus, betul enggak? Siapa? Bapaknya Yesus itu kan? Yang perjanjian lama? Siapa? Ya oke, lanjutlah. Betul. Nah, perjanjian baru, Yesus turun ke dunia. Bapak udah nggak kerja lagi karena firman sudah turun ke dunia. Betul? Lanjut. Betul tuh. Setelah Yesus naik ke surga, diturunkanlah Roh Kudus, shift ketiga. Shift ketiga, yang paling panjang. Ini zamannya Roh Kudus, Bang. Zamannya Roh Kudus udah berlalu 2000 tahun sampai sekarang, teman-teman. Gitu. Yesus yang cepat. Yesus itu. Harusnya gini, Bro. Ada satu logika yang salah. Ketika di perjanjian lama Tuhan menyembah kepada Bapa, di perjanjian baru manusia menyembah kepada Yesus, di sekarang harusnya Anda nyembahnya Roh Kudus. Tapi tiga-tiga ini mana ya, Bang? Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Gak bisa dibedakan. Oh, nggak mau satu ya? Udah tiga-tiganya ambil semua lah, nggak apa-apa, saya ngalah. Nah, itulah, baguslah bilanglah 3. Dari tadi bilang 3 lah, selesai masalah kita. Udah, saya nggak mau berebut. Jadi apa, teman-teman? Kalau ketika sudah mengatakan bahwa saya tiga-tiganya disembah, ya udah nggak apa-apa. Batang pulpennya itu jadi 1 loh, Bang. Jadi nggak jadi 3 dia jadinya. Jadi seperti itu. Menurut pemahaman saya ya, yang orang. Iya, pulpen dan pulpen, ketiganya adalah pulpen, betul? Gimana? Pulpen dan pulpen, ketiganya adalah pulpen. Ya namanya pulpen. Ketiganya namanya pulpen. Isi pulpen. Ketika pulpen jadi 1 kan? Jiben ketawa Jiben. Ketika ditanya ada berapa pulpen? 1 pulpen. Ketika ditanya ada berapa pulpen? 1 pulpen, betul? Ya dalam kesatuan 1 pulpen digabung kok. Iya, kesatuan toh. Ya udah selesai di situ. Gimana? 1 pulpen, 3 pulpen. 3 pulpen tapi 1 pulpen. Karena diikat di 1. Oke. Tidak terpisahkan, betul. Ini berdiskusinya 1 arah aja ya, nggak bisa bertanya ke sebaliknya. Boleh, bertanya balik, silakan. Nanti kalau masalah bertanya, nanti ke masalah bertanya sama gua. Sama Rasid, Oke, ini tujuh sama biar Abang Rasid yang jawab ya. Nanti aja Bang Ton dulu. Sebentar dulu, belum selesai Bang Ton. Coba lanjut. Nggak, kayaknya pengen jawab aja Bang Rasid ini. Nggak apa-apa, gantian kita. Yang penting nggak berebut ngomong. Ada yang menjawab, ada yang bertanya, kita ada kan yang menyadarkan. Masing-masing seperti itu. Ya, udah oke. Jadi nggak mungkin saya menjalankan ibadah di gereja Abang kan nggak mungkin. Ya kita ibadah masing-masing lah. Gimana sih? Kan nggak mungkin saya sholat di gereja Abang kan nggak mungkin. Masing-masing lah. Iya. Agak lain Abang. Maksudku gini. Kalau di kami kan jaminan keselamatannya ada. Apa itu keselamatan menurut Yesus? Enggak, aku mau nanya sama Abang nih, jaminan keselamatan di Islam apa? Jaminan keselamatannya banyak. Ketika banyak manusia mau memakai akal. Jaminan sederhana aja, ketika manusia mau memakai akal. Ya apa dalam ayat ngomong jangan cuma dalam ayat. Ayatnya banyak. Pertama di surah kedua, di dalam mengenali Allah Subhanahu wa taala di surah pertama yaitu apa? Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Pemurah lagi Maha Penyayang. Di surah kedua dijelaskan dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalata wa mimma razaqnahum yunfikun. Bagaimana menjelaskan tentang tidak ada keraguan-raguan di dalam kitab ini bagi orang-orang yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surah selanjutnya, di surah yang sama, di surah selanjutnya di ayat ke-24 dikatakan, apabila kalian tidak percaya kepada Muhammad yang kami turunkan firman kami kepadanya, maka silahkan buat Al-Quran sejenisnya. Jadi sudah diperintahkan nih 1400 tahun yang lalu sudah diperintahkan orang-orang yang mau menyaingi Al-Quran, tapi sampai detik ini tidak ada. Lantas bagaimana kita memahami tentang Al-Quran ini? Ternyata Al-Quran ini untuk seluruh umat manusia, untuk seluruh umatnya Nabi Muhammad, yaitu apa? Ente juga.
Di mana ayatnya? Litubayyina linnazi ma nuzila ilaihim wala'allahum yatafakkarun. Al-Quran atau Al-Zikrah diturunkan untuk seluruh umat manusia agar mereka mau berpikir dan berakal untuk mencari kebenaran di dalam Al-Quran. Nah, silahkan pilih, karena Al-Quran itu bukan hanya untuk orang Islam. Makanya dikatakan di hadis, umat Nabi Muhammad SAW itu terpecah menjadi 73 golongan. Hanya satu golongan yang masuk Islam, yaitu apa? Hanya satu golongan yang masuk surga, yaitu apa? Hanya Islam. Karena kamu juga itu adalah umat Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah nabi terakhir diturunkan untuk seluruh umat manusia. Makanya manusia itu dipanggil apa? Ya ummati, umatku. Ketika Allah memanggil ya seluruh wahai manusia, wahai seluruh umat manusia, wahai mukmin, seluruh umat yang beriman, itu dipanggil seperti itu. Nah, kalian dipanggil apa? Wahai domba-domba. Ih, binatang. Ya gimana? Silakan. Jadi intinya gini, kita kan punya tiba-tiba inti gak tuh? Dia nanya, dijawab langsung inti sama dia. Darah Yesus. Iya. Amin, darah Yesus. Darah Yesus. Jadi di Abang kan ada jaminan keselamatan, di kami juga ada jaminan keselamatan. Sebenarnya poinnya udah ada tuh, ya kan? Nah, sekarang tinggal cari celah-celahnya aja. Jaminan keselamatan. Coba uraikan jaminan keselamatan yang Anda katakan. Kami mencari kesalahan di orang situ gitu. Oh, Anda mencari kesalahan? Mohon maaf, Bu. Kami tidak pernah mencari kesalahan, tapi kesalahan itu tertera di dalam Bible-mu. Ketika Yesus mengatakan, "Aku adalah jalan, kebenaran dan hidup, tidak ada yang mampu sampai kepada Bapa tanpa melalui aku." Paulusmu mengatakan apa? Yesus mengambil jalan dengan cara jalan terkutuk. Karena ada tertulis, terkutuklah anak manusia yang tergantung di tiang salib. Nah, ketika Yesus mengatakan, "Aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari bangsa Israel," maka sinkron dengan Al-Quran saya, "Wa isqala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni rasulullah ilaikum." Jadi ternyata Yesus itu diutus hanya untuk domba yang hilang dari bangsa Israel. Itu perkataan Yesus. Lantas siapa yang memerintahkan untuk keluar dari bangsa Israel memberitakan Injil? Dan Yesus mengatakan apa? Yesus mengatakan, "Kalian telah mengutus utusan kepada Yohanes, walaupun kesaksian itu benar, tetapi aku tidak memerlukan kesaksian manusia. Maka dari itu aku bersaksi tentang diriku sendiri agar kalian memperoleh hidup yang kekal." Itu Yohanes 5 ayat 36. Apa itu hidup yang kekal? Hidup yang kekal itu adalah syahadatnya Yesus, yaitu apa? Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal, bahwa mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, kenapa Yesus tidak menginginkan ketika dia menyampaikan sesuatu kepada muridnya, lalu muridnya menyampaikan kepada sesuatu dengan orang-orang lain? Yesus tidak menginginkan itu. Karena apa? Karena kebenaran datang dari mulutnya, yaitu Injil. Makanya Yohanes 17 ayat 8 mengatakan, "Segala firman yang telah Engkau sampaikan padaku, telah Kusampaikan kepada mereka. Dan mereka menerima dengan baik dan benar." Tidak menyiarkan, tidak ada yang memerintahkan untuk menyiarkan, tidak ada. Makanya Yesus mengetahui, memahami betul bagaimana ketika orang sesuatu yang disampaikan, lalu orang ini menyampaikan lagi ke orang lain, pasti ada sesuatu yang berubah. Maka dari itu Yesus mengatakan, "Aku tidak memerlukan kesaksian manusia. Maka dari itu aku bersaksi tentang diriku sendiri." Kalau cuman geleng-geleng yang kamu bisa, maka kapan kamu akan memakai akal? Coba bantah pernyataan saya. Ya, kalau kita kan beda. Logikamu kan. Jangan bilang beda. Beda. Jangan bilang beda. Oke, sekarang saya tanya, perbedaan Injil dengan Bible apa? Bisa kamu bedakan? Apa bedanya Injil dengan Bible? Injil itu bang kabar baik. Kabar baik. Kalau Bible? Ya. Kabar buruk. Diam dulu. Jadi mencakup semua. Mencakup semua apa? Itu perjanjian lama, perjanjian baru. Siapa yang berjanji? Ya Tuhan lah, siapa yang mau janji lagi? Oke, pelan-pelan kita uraikan akal pikiranmu. Sepakat tidak ketika ada manusia yang menuliskan sesuatu lalu mengatakan bahwa ini adalah firman Tuhan? Sepakat tidak? Bentar dulu, apa tadi? Ketika ada seorang manusia menuliskan sesuatu lalu dia mengatakan bahwa ini adalah firman dari Tuhan. Manusia menuliskan, ini memang perkataan dari Tuhan. Oke, perkataan dari Tuhan. Maka tersesatlah manusia ketika ada yang menulis sesuatu lalu mengatakan bahwa ini adalah dari Tuhan. Betul? Lah, Quranmu sendiri siapa nulis? Oh, kita uraikan nanti.
Kita uraikan nanti. No. Jawab dulu sekarang. Siapa yang nulis? Manusia. Siapa yang cetak sampai detik ini siapa yang cetak? Manusia. Ya udah. Kenapa? Sebelum dituliskan dari Allah kan? Sebelum dituliskan sebentar. Sebelum dituliskan Al-Qur'an sudah dimaktubkan, yaitu apa? Dzalikal kitabula, kitab. Tidak ada keraguan-raguan di dalam kitab ini. Kamu tahu kitab itu apa? Sebuah buku. Sekarang saya tanya, ketika Paulus waktu di penjara dia menuliskan surat Roma kepada bangsa-bangsa Roma yang beriman kepada Yesus, dia menuliskan. Lalu apa urgensinya? Paulus menulis surat lalu mengatakan Roma 1 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4. Apa urgensinya Paulus mengatakan hal itu? Apa urgensinya Yesus memberi ayat-ayat kepada apa yang dia tuliskan? Itu surat loh. Ayo. Al-Quran, iya, Al-Quran itu kalau ada yang mampu surat untuk tujuan kemana tuh? Kutanya dulu. Tujuan dia kepada bangsa Roma, orang-orang Roma yang meyakini Yesus ada. Surat Paulus untuk bangsa Roma kan, betul ya? Surat Paulus, lantas kenapa ada ayatnya? Lantas kenapa ada ayatnya? Kalau di situ juga hadis-hadis pengerangan para ulama kan? Kenapa? Ya udah, sama itu perhalnya. Apa ya udah tiba-tiba? Apa? Hadis-hadis itu karangan para ulama. Jadi siapa yang bilang karangan para ulama? Itu siapa bilang karangan para ulama? Yang penting enggak itu tafsiran. Yang penting bahasanya yang itu penting. Tafsiran dari Al-Qur'an. Lo kok tafsiran? Ya udah, berarti itu bukan bukan pure dari Al-Qur'an. Itu intinya. Siapa yang bilang hadis itu? Siapa yang bilang hadis itu adalah buah dari Al-Quran? Berarti kalian percaya hadis nih ceritanya? Gak percaya Al-Quran? Percaya hadis itu ada. Ayo lu, berdusta sama Al-Quran kalian. Loh, Al-Quran itu adalah kebenaran utama. Al-Quran itu adalah rujukan umat Islam. Nah terus hadis makanya di dalam Al-Quran dikatakan ikutilah Allah, ikutilah Rasul, dan ikutilah ulil amri. Ayo. Ya untuk apa di situ? Ya untuk memperkenalkan bagaimana Nabi Muhammad SAW, apa perkataannya, apa yang dia ucapkan. Siapa yang ngarang? Tidak ada yang mengarang. Itu dituliskan. Bang, jujur apa bang? Jujur apa? Siapa yang ngarang? Jujur tidak ada yang mengarang. Siapa yang bilang mengarang? Bisa kamu berikan saya bukti satu bahwa hadis itu dikarang? Ayo coba, jangan cuma congor aja. Bukan gitu bang. Kalau lagi nih hadis itu udah jangan cuma congor, buktikan kepada saya bahwa hadis itu dikarang. Di mana? Jangan bahasa-bahasa kasar di komentar, woi. Jangan bahasa kasar, woi. Halo. Kau jawab dulu itu. Apa? Buktikan kepada saya bahwa yang keluar dari congormu itu hadis itu adalah karangan manusia, karangan ulama. Coba buktikan. Ya karena ada di Al-Quran gitu loh. Loh, apa yang ada dalam Al-Quran? Kalian percaya apa hadis nih? Percaya hadis. Kalian bilang nggak ada di buktikan datanya yang ada di Al-Quran. Jadi apa sih ini? Karangan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini aja Bang Rasid. Gini Bu Reka kalau nggak ngerti apa itu Al-Quran, apa itu hadis, tanya aja mending. Bang, apa itu Bang Al-Quran, apa itu hadis? Jangan menjelaskan kemudian diminta buktinya, Abang nggak bisa kasih bukti gitu loh. Lebih baik kan tanya tuh, Bang Al-Quran itu apa sih, hadis itu apa sih? Nah, tanya aja sama Bang Rasid. Itu lebih baik daripada Abang menarasikan hadis itu adalah karangan ulama, tapi Abang nggak bisa kasih bukti. Gimana tuh? Ya tanpa harus bukti, udah tahu kok. Lah itu namanya ngawur namanya itu. Itu namanya congor. Itu namanya congor, cuman mulut lebar tapi nggak tahu apa-apa, cuman ngawur. Sama situ juga tadi mengatakan kan, kita Paulus segala macam ini. Ya udah situ juga congor. Saya bisa membuktikan. Paulus di penjara betul. Betul tidak kalau Paulus waktu itu di penjara lalu dia menuliskan kitab Roma? Ayo. Halo, saya bisa buktikan. Kamu bisa buktikan apa? Tafsiranmu sendiri. Maka beginilah betul kata Al-Quran. Ketika manusia tidak memiliki akal, maka tahu malu pun dia nggak ngerti apa itu malu. Hanya bisa berbicara tapi nggak ngerti apa yang dibicarakan. Itulah Al-Quran kebenarannya. Coba. Ketika manusia tidak berakal, maka mempermalukan dirinya adalah sesuatu yang tidak begitu penting dalam hidupnya. Mempertunjukkan wajahnya di depan 4.000 manusia.
tetapi dengan cengengesan-cengengesan mengatakan bahwa Al-Quran dan hadis itu entah apa yang dia katakan, tapi tidak ada literasi yang dibawakan. Tetapi saya mampu membuktikan bahwa betul tidak, Roma itu tulisannya Paulus. Lantas kenapa diberi ayat? Bukankah ayat itu hanya untuk kitab suci? Apa? Mau ngomong apa? Tulisan Paulus, tulisan Nabi Abraham, tulisan apa tiba-tiba jauh banget Paulus ke Nabi Abraham? Apa? Mazmurnya si Raja Daud juga. Itu tulisan manusia. Apa sih? Apa? Itu semua cakupannya. Bahkan aku jelasin dulu nih. Ya. Di dalam kitab suci itu semua. Aduh, ada nggak makhluk abstrak yang lainnya yang bisa dinaikkan? Kok beginian? Apa kayak beginian nggak punya otak sedikit pun? Minimal kalau berdiskusi itu punya sedikit wawasan, sedikit wawasan gitu loh. Biar bukan cuma cengengesan, geleng-geleng, tapi nggak ngerti apa-apa, sok cuma mau bicara gitu loh. Udahlah mempermalukan diri, mempermalukan Kristen. Ya apa? Saya sudah memperjelaskan. Sekarang saya sudah menjelaskan apa yang Anda tanyakan. Ayo. Ya, aku udah cukup utarakan yang saya tahu. Apa yang Anda tahu? Tidak ada pengetahuan yang kami ketahui di sini. Yang Anda katakan? Apa pengetahuan Anda yang kami dapatkan? Bukan kami diskusi itu untuk edukasi. Ya, ini dari panutan saya ya, Edis ya. Panutannya Edis. Panutan Edis. Parah Yesus. Pantesan kau kesasar panutanmu Edis. Dalam lagi di dalam Tuhan nggak ada.